看姑娘出来，指导。我应该感到荣幸。武将，那狂迈，是武屠都准备过去搭把手。我存禁止。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul Linggu Dalu atau Linggu Kontinen episode ke-11. Namun seperti biasa, buat kalian yang masih belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung, belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Pada episode kali ini, scene dimana dimulai dengan memperlihatkan babang tampan kita Chen-Tian, Chenan, serta Luosi. Mereka bertiga langsung masuk ke dalam restoran besar di kota kerajaan yang begitu misterius. Mereka bertiga juga cukup kaget karena restoran yang cukup besar di kota kerajaan ternyata sangatlah sepi pisan. Lalu ternyata usut punya usut, restoran besar ini sudah disewakan seluruhnya oleh keluarga Bailey. Lalu maksud dan tujuan keluarga Bailey yaitu untuk para peserta yang akan ikut serta dalam kompetisi antar keluarga yang akan segera dilaksanakan. Sehingga Chen-Tian langsung memuji kerajaan Bailey bahwasanya keluarga Bailey ini sangatlah kaya raya di kota kerajaan. Namun pas mereka bertiga akan segera duduk, tiba-tiba datanglah salah satu pemuda yang bernama Gong Sun. Ia pun langsung menghampiri kepada mereka bertiga. Dikarenakan Gong Sun melihat wajah yang begitu cantik, yaitu kecantikan wajah dari si Nona Luosi. 间竟有此等力。 Namun, Luosi pun sama sekali tidak merespon ucapan dari si tuan muda Gong Sun. Kelihatan Luosi dengan begitu kerasnya memerintah saja kepada si Gong Sun untuk meninggalkan dirinya dengan secepat mungkin sekarang juga. Walaupun kelihatan Luosi menolak Gong Sun untuk mendekatinya, tetapi Gong Sun dengan keberaniannya ia terus mendekati saja kepada si cantik Luosi. Sehingga membuat MC kita Chen-Tian langsung berdiri dan langsung berhadapan dengan Gong Sun sembari memegang tangan dari Gong Sun. Kelihatan Chen-Tian juga meminta Gong Sun untuk segera pergi karena Luosi merasa terganggu dengan kehadiran dirinya. Namun kelihatan si tuan muda Gong Sun merasa ditekan, sehingga pada akhirnya seseorang bernama Jianling datang dan langsung berhadapan dengan Gong Sun guna untuk bisa memberikan bantuan kepada si Gong Sun, sehingga membuat situasi dan kondisi pun menjadi tegang. Dan yang mana Jianling berhadapan dengan MC kita Chen-Tian dikarenakan kedua orang tersebut mempunyai pemikiran dan pendapat yang sangat bergesekan atau berlawanan. Namun ketika mereka hendak melakukan baku hantam habis-habisan, tapi tiba-tiba saja si Nona Bailey Pengsu langsung masuk ke dalam restoran untuk bisa menghentikan ketegangan saat ini. Bailey Pengsu juga berkata di hadapan mereka kalau restoran kota kerajaan sudah disewa oleh keluarganya dengan begitu mahal tentunya. Jadi menurut Bailey Pengsu, dia harap tidak boleh ada yang merusak dan tidak ada satupun kerusakan yang terjadi di tempat ini. Dan dengan hal ini pun membuat Bailey Pengsu memerintah kepada MC kita Chen-Tian dan juga Jianling agar melepaskan serta menurunkan pedangnya yang akan dihantamkan. Dan dengan kejadian ini pun sontak berarti wibawa Bailey Pengsu sangatlah begitu terhormat. Sehingga Jianling langsung menurunkan pedang serta meminta maaf kepada diri si Nona cantik, dikarenakan dia sudah membuat keributan serta kekacauan yang terjadi di tempat ini. 不如一见啊！谢过小姐的盛情。 Namun kelihatan saja Chen-Tian, Chenan, dan juga Luosi mereka langsung pergi dari restoran tanpa memberikan penghormatan kepada Bailey Pengsu. Momen ini pun membuat Bailey Pengsu langsung memanggil Chen-Tian guna untuk tetap berada di dalam restoran.
dikarenakan dialah sendiri yang akan menemani Chen Tian makan di restoran ini. Namun kelihatan Chen Tian menolak sembari berucap terima kasih dikarenakan dia masih mempunyai kepentingan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Melihat sikap MC kita Chen Tian yang sangatlah tidak baik di hadapan Bai Li Peng Su membuat Gofan sangatlah marah. Dikarenakan mengapa Chen Tian bisa bersikap sangatlah konyol di hadapan sang tuan putri Bai Li Peng Su. Lalu sang putri Bai Li Peng Su meminta kepada si Gofan untuk tenang-tenang saja karena dia juga sudah tidak mempermasalahkan sikap yang ditunjukkan oleh Chen Tian kali ini. 二位住手！ Hingga kelihatan, singkatnya cerita, kelihatan hari ini sudah malam. Chen Tian dan juga Luo Xi mengobrol di atas genteng tempat mereka menginap. Bang MC kita Chen Tian juga memberikan pesan kepada Luo Xi kalau kompetisi keluarga kali ini bukan tentang siapa yang memenangkan pertandingan. Merupakan pembuktian dari... Tetapi untuk semua ini merupakan pembuktian dari keluarga Chen untuk keluarga lain yang hendak bertarung dan... Tetapi menurut Chen Tian pula, semua murid yang mengikuti kompetisi ini bukanlah orang yang main-main dan orang sembarangan. Lalu mereka baru bertemu dengan Jianling dan juga Gong Su di dalam restoran. Dan pastinya masih banyak murid-murid kuat yang belum pernah Chen Tian temui saat ini. Namun tetap saja kewaspadaan Chen Tian dan Luo Xi harus tetap saja tertuju kepada si tuan putri Bai Li Peng Su. Dikarenakan menurut Chen Tian Bai Li Peng Su merupakan lawan terberat yang akan ia temui. 你果然在这儿，家祖传的屠戮无父。 Dikarenakan sudah diketahui bahwasanya Bai Li Peng Su ia sudah mempunyai martial spirit yang diturunkan dari sang ayah. Dan martial spirit yang dimiliki oleh Bai Li Peng Su merupakan martial spirit yang sangat kuat dan bukan martial spirit main-main atau martial spirit sembarangan. Dikarenakan martial spiritnya membutuhkan pembunuhan untuk mendorong peningkatan martial spirit milik si nona Bai Li Peng Su ini. Sehingga di dekat Chen Tian, Luo Xi menganggap kalau Chen Tian pada saat ini sudah mulai dewasa pisan. Dikarenakan sudah bisa mengetahui sangat begitu dalam perihal kekuatan orang-orang yang akan mereka temui di kompetisi antar keluarga. Kelihatan Chen Tian pun menjawab kalau dia harus secepat kilat untuk segera menjadi dewasa, serta lebih kuat lagi untuk bisa melindungi semua orang yang disayangi dari keluarga Chen termasuk Luo Xi. Namun tiba-tiba saja suara dari Chenan sudah terdengar di telinga Chen Tian dan juga Luo Xi. Dikarenakan Chenan meminta kepada Chen Tian dan juga Luo Xi untuk segera beristirahat dan bobo cantik dikarenakan hari sudah larut malam. Dan kompetisi pun akan segera dimulai besok hari. 百里城主有一个称号， Singkatnya cerita, keesokan harinya kompetisi antar keluarga kota kerajaan akan segera dimulai. Kelihatan para panitia, para tamu undangan, tidak lupa juga para penonton serta para peserta sudah nampak hadir ke main red arena pertarungan dan menuju tempat yang sudah disiapkan oleh keluarga Bai Li. Dan diketahui dalam kompetisi yang bergengsi antar keluarga ini ada 50 orang peserta jenius yang sudah siap tempur, di antaranya seorang jenius wanita yang bernama Gong Sun Jing, atau bisa disebut juga lawan yang harus diperhitungkan. Beberapa saat kemudian, sang penguasa mahkota kerajaan muncul di hadapan semua orang untuk membuka acara kompetisi antar keluarga yang sangat bergengsi ini. 现在也是五图二王成一句。 Dia juga memperingati agar tidak ada yang membuat masalah pada saat kompetisi antar keluarga sedang berlangsung. Dikarenakan kalau ada yang melanggar peraturan, sang penguasa kota ia akan langsung terjun ke lapangan memberikan pelajaran. Kelihatan seseorang penatua dari kota kerajaan sudah terlihat dan sepertinya ia akan menjadi penengah atau wasit dalam pertarungan hari ini. Dan sang penatua juga langsung memaparkan semua peraturan dalam kompetisi tahunan kali ini. Lalu menurut sang penatua, semua peserta dapat mengakui kekalahannya jika memang tidak mampu untuk melanjutkan pertandingan. Lalu jika tidak ada yang mengakui kekalahannya, maka pertandingan dinyatakan menang kalau ada salah satu lawan yang sudah meninggoy dan sekarat di tempat. Lalu putaran pertama pun akhirnya dimulai, yang mana ini merupakan putaran percobaan pengetesan seluruh peserta yang ada di tempat tersebut. Dan kelihatan sang penatua langsung menggunakan aura spiritual yang membuat tempat itu menjadi gelap. 倒下的荆棘。
Dan yang mana ketika seseorang terjatuh di tengah kegelapan itu, maka dia sudah menganggap orang dan melihat aura spiritual yang sangat gelap ini membuat Chen Pan sangatlah khawatir kepada anak-anaknya, terutama kepada Chen Tian yang masih lemah. Chen Pan juga mengetahui kalau teknik spiritual hitam ini merupakan teknik kuno yang dimiliki oleh keluarga Bailey. Dan kelihatan pula Chen Tian sangatlah kesulitan pisan untuk menangkis serangan aura spiritual hitam ini. Lalu saat yang bersamaan pula kelihatan Chenan ia juga sama kesulitan ya geng. Chenan juga langsung memaksakan dirinya guna untuk bisa bertahan agar dia bisa masuk putaran kompetisi kedua, kompetisi antar keluarga yang selanjutnya. Lalu di saat yang bersamaan pula kelihatan Chenan ia juga sama sekali kesulitan. Chenan juga langsung memaksakan dirinya guna untuk bisa bertahan agar dia bisa masuk putaran kompetisi antar keluarga yang selanjutnya. Kelihatan Chen Tian babang tampan kita pun langsung menggunakan kekuatan spiritual bawaan yang ada di dalam tubuhnya guna untuk bisa menolong kepada Chenan. Dan di sisi lain pula kelihatan Bailey Pengsu ia tetap barbar saja dan sama sekali tidak tergores serta terpengaruh oleh aura gelap yang dikeluarkan oleh sang penatua. Dan kelihatan kejadian ini tidaklah mental kepada Bailey Pengsu, dikarenakan Bailey Pengsu merupakan keturunan silsilah dari keluarga Bailey. Dan Bailey Pengsu juga sudah mengetahui tata cara menangani aura spiritual hitam. Kelihatan ujian pertama pun sudahlah selesai. Kelihatan yang tersisa tinggal 16 peserta lagi yang akan lolos ke babak kedua. Kelihatan MC kita si tampan pun, Chen Tian ditemani bersama Luosi dan juga Chenan, mereka masih bisa bertahan dan lolos. Tentunya masih bisa melanjutkan ke babak yang selanjutnya. Lalu menurut sang penatua wasit, dikarenakan babak kedua ada 16 orang yang masih bertahan, jadi di babak kali ini akan diselenggarakan babak adu baku hantam. Kelihatan dua pertandingan awal sekaligus, yaitu Luosi akan berhadapan langsung dengan Gong Sun Jing dan Chen Tian akan melawan Bailey Peng Hu. Namun kelihatan menurut salah seorang patriark keluarga yang hadir menganggap keluarga Chen sangat sial sekali, dikarenakan kedua orang dari keluarga Chen ini harus bertemu dengan orang yang sangat. Kelihatan juga Chen Pan sangat khawatir pisan terhadap nasib anak-anaknya. Dan sambil berdoa di sisi arena kelihatan Chen Pan mendukung sepenuhnya agar Chen Tian berhasil melewati babak kali ini dan bisa bergegas lolos ke babak selanjutnya. Dan kelihatan pula perbaku hantaman di babak yang kedua akan segera dimulai. Kelihatan akan ada pertarungan yang sangat sengit dan seru. Pada episode kali ini, yang mana scene awal masih di main red arena pertarungan, yang mana kelihatan Bailey Binghe sangatlah kesal kepada Chen Tian, dikarenakan Chen Tian malah melirik melihat kepada pertandingan Chenan PS Wan Renfan, dan Chen Tian tidak mempedulikan pertandingan dirinya melawan Bailey Binghe saat ini. Lalu kelihatan Chenan diserang habis-habisan oleh Wan Renfan di main red arena pertandingan. Kelihatan MC kita Chen Tian juga menyadari kalau Chenan saat ini berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Boleh jadi juga Chenan akanlah kalah. Sementara di sisi lain patriark keluarga Wen kelihatan meminta kepada Wan Renfan untuk tidak langsung menyelesaikan pertandingan hari ini. Dan malahan sang patriark Wen meminta kepada Wan Renfan untuk bermain-main terlebih dahulu ya geng bersama Chenan. Dan menurut sang patriark semua itu pun harus dilakukan guna untuk mempermalukan keluarga Chen. Dan di satu sisi kelihatan sang paman keempat menyatakan kalau Chenan sudah tidak kuat lagi untuk bertarung. Dan Chenan juga ia harus dituntut untuk tabah, merasa harus segera menyerah demi untuk menyelamatkan dirinya. Akan tetapi Chenan sendiri ia tetap kekeh ingin berjuang habis-habisan melawan Wan Renfan. Kelihatan di sisi lain pula Wan Renfan, ia akan memperlihatkan seluruh kekuatannya di hadapan Chenan. Kelihatan Wan Renfan menggunakan tombak pedang spiritual guna untuk bisa membuat Chenan atau musuhnya ini agar segera berlutut di hadapan dirinya. Tetapi Chenan sendiri ia tidak menganggap kata-kata yang dikeluarkan oleh Wan Renfan, dikarenakan ia hanya akan berlutut kepada langit dan kedua orang tuanya.
Lalu kelihatan pula kemarahan Chenan saat ini mengakibatkan seorang diri Chenan berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan sang patriark keluarga Wen kelihatan meminta kepada Wan Renpan untuk segera menyelesaikan pertandingan saat ini. Dikarenakan melihat kekuatan Chenan yang sangat drastis naik. Kelihatan Wan Renpan langsung menurut kepada ucapan atau perkataan dari sang patriark atau sang ayah. Wan Renpan tidak takut sama sekali terhadap Chenan saat ini. Meskipun Chenan sudah melakukan terobosan yang terbaru dan yang sangat kuat. Dan benar saja kelihatan Wan Renpan berhasil menyontrolkan Chenan dengan kekuatan spiritualnya. Hingga Chenan pun tersungkur jauh ke pinggir arena pertarungan. Dan beruntunglah ada seorang penatua keempat atau sang ayah dari Chenan yang langsung menolong kepada diri anaknya ini. Dan singkatnya cerita pertandingan hari ini akan ada pertandingan yang seru yang mana Bai Li Binghe akan berhadapan dengan Chen Tian. Kelihatan Bai Li Binghe menanyakan langsung kepada Chen Tian apakah Chen Tian sudah siap untuk berbaku hantam. Dan Bai Li Binghe juga menanyakan untuk kata-kata terakhir sebelum jiwanya mati meninggal terbengkalai oleh dirinya. 止步于此了。说了这么久，我的运用也算是。 Lalu perkataan tersebut langsung dibalas oleh MC kita Chen Tian sembari berucap kalau saat ini Bai Li Binghe harus juga berterima kasih kepada Chen Tian dikarenakan dia masih bisa menghirup udara segar, dikarenakan dalam waktu sebentar lagi Chen Tian akan membantai Bai Li Binghe yang sangat sombong ini. Kelihatan mendengar ucapan dari Chen Tian, Bai Li Binghe hanya tertawa terbahak-bahak saja dan ia pun langsung melakukan serangan yang pertama dan diarahkan langsung ke arah babatok MC kita Chen Tian. Tetapi semua orang pun langsung terkejut dan Bai Li Binghe pun tidak menyangka sama sekali dikarenakan Chen Tian berhasil menahan serangan-serangan yang dikeluarkan oleh Bai Li Binghe. Kelihatan pula Chen Tian berhasil membuat serangan balik atau counter attack kepada Bai Li Binghe yang sangat sombong sehingga membuat goresan di pipi milik Bai Li Binghe. Dan dengan kejadian ini sontak membuat Bai Li Binghe sangatlah kesal sekali sehingga ia pun langsung mengeluarkan kekuatan kabut asap spiritual yang hanya dimiliki oleh keluarga Bai Li saja. Lalu kelihatan sang ayah dari Bai Li Binghe menganggap kalau serangan asap yang dikeluarkannya saat ini tak diragukan lagi kekuatannya. Dan kekuatannya itu begitu menakjubkan pisan. Pastinya juga Chen Tian akanlah jatuh dan wafat ya geng oleh kekuatan tersebut. Akan tetapi MC kita Chen Tian, ia dengan santuinya menggunakan kekuatan pedang miliknya dan mengupas asap beracun dengan kekuatan pedang spiritual itu. Sembari kelihatan Chen Tian langsung mengarahkan pedangnya itu guna untuk memberikan serangan kepada Bai Li Binghe. Dan dengan serangan yang begitu sangat kuat dikeluarkan oleh Chen Tian membuat Bai Li Binghe sama sekali tidak berdaya dan tidak mempunyai upaya. Kelihatan dari arah pinggir mainret arena pertarungan, sang ayah dari Bai Li Binghe menyatakan kalau anaknya ini sudah dinyatakan kalah oleh Chen Tian. Tetapi kelihatan Bai Li Binghe malahan menjadi marah kepada sang ayah dikarenakan dia merasa masih mampu untuk bisa mengalahkan MC kita Chen Tian. 冰河对屠戮武魂。 Sehingga kelihatan sang ayah juga langsung marah dan mengakibatkan ada keributan anak dan ayah di tempat itu. Dikarenakan menurut sang ayah Bai Li Binghe, keselamatan nyawa adalah hal yang sangat penting atau hal yang utama. Kelihatan pula sang wasit penengah pertandingan langsung mengumumkan pertandingan kali ini. Dan pertandingan kali ini dimenangkan oleh MC kita yang tampan, Chen Tian dari keluarga Chen. Sehingga dengan kemenangan Chen Tian saat ini, membuat Wan Renpan pun sangatlah sedikit geram. Dikarenakan dia sudah mendapatkan peringatan kalau keluarga Chen saat ini sudah bukan main-main lagi. Kelihatan di sisi lain pula Jianling mendekati langsung kepada babang MC kita Chen Tian dan langsung memberikan pujian kepada MC kita Chen Tian. Dikarenakan Chen Tian telah berhasil mengupak-ngapik Bai Li Binghe.
Dan Jianling juga sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan MC kita Chen Tian di babak yang akan datang. Dikarenakan pertandingan Chen Tian versus Bai Li Minghe sudah dianggap dan dinyatakan selesai. Singkatnya cerita, kembali ke pertandingan Luosi melawan si tuan muda Gong Sunjing. Meskipun saat ini kelihatan Sinua cantik begitu sangat kuat pisan, tetapi kekuatan Gong Sunjing juga jangan pernah diremehkan. Kelihatan di menit arena pertarungan, Gong Sunjing langsung mengeluarkan kekuatan teknik tinju jiwa kematiannya. Dan tentunya tinju tersebut akan dihantamkan kepada arah si nona cantik Luosi. Dan teknik tinju kematian ini merupakan teknik tinju paling kuat yang dimiliki oleh Gong Sunjing. Kelihatan sang tuan muda Gong Sunjing, ia sangatlah pede sekali dikarenakan punya kekuatan dan akan memenangkan pertandingan melawan Luosi kali ini, menurutnya. 现在 Dan dikarenakan menurut diri Gong Sunjing, si nona cantik Luosi bukanlah lawan yang setara dengan dirinya. Dikarenakan dirinya ini sudah mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Lalu Gong Sunjing kelihatan tetap meremehkan kepada diri si nona cantik Luosi ya geng. Kelihatan MC kita Chen Tian menganggap kalau Luosi lah yang akan memenangkan dalam pertandingan kali ini. Dikarenakan menurut Chen Tian tidak hanya menjadi pendekar kuat saja untuk bisa menumbangkan Luosi. Kelihatan di menit arena pertarungan Luosi masih langsung menganggap kalau tinju kematian milik keluarga Gong sangatlah hebat. Kelihatan Luosi pun langsung menggunakan kekuatan atribut bawaan guna untuk menyerang dan menahan serangan dari Gong Sunjing. Kelihatan Luosi langsung mengeluarkan atribut petir yang sangat misterius, sehingga langit pun menjadi sangat begitu aneh ya geng dengan kejadian ini. 施展雷舞。 Kelihatan Chen Tian juga memuji-muji kehebatan sang nona cantik Luosi dan menganggap kalau Luosi sudah menjadi orang yang begitu hebat dibanding dia di zaman dahulu. Kelihatan juga Luosi menanyakan kepada Gong Sunjing apakah ia masih yakin untuk berhadapan dengan dirinya. Dikarenakan Luosi telah memperlihatkan kekuatan martial spirit petir yang sangat begitu kuat dan luar biasa. Kelihatan juga Gong Sunjing langsung menyerah secara tiba-tiba dikarenakan ia mengetahui kalau serangan atribut petir yang dikeluarkan oleh Luosi tidak bisa ditahan oleh kekuatan atribut tinju jiwa kematian miliknya. Kelihatan pada akhirnya sang wasit pun langsung akan mengakhiri pertandingan kali ini dan menyatakan kalau keluarga Chen telah kembali menang dalam pertandingan. Namun di saat itu pula kelihatan dua orang yang sedang melakukan pertandingan jatuh pingsan dikarenakan menggunakan kekuatan atribut yang paling kuat. Dan dengan situasi saat ini, maka sang penatua wasit menyatakan kalau Gong Sunjing juga berhak lolos ke babak yang selanjutnya. Meski begitu, Gong Sunjing sudah mengakui kekalahannya dari si nona cantik Luosi. Mendengar ucapan dari sang penatua wasit membuat Gong Sunjing sangatlah senang sekali. Namun di sisi lain pula Chen Pan sendiri, ia merasa kalau keluarga Bai Li serta keluarga Gong merupakan keluarga yang sangat kuat serta keluarga yang sangat kaya, jadi dia bisa melakukan segala cara atau menghalalkan segala cara dalam pertarungan kompetisi tahunan kali ini. 前辈，我让你3。 Pada episode kali ini, scene dimulai yang mana sang penengah pertandingan atau bisa disebut dengan wasit kelihatan mengumumkan di hadapan semua orang bahwasannya sudah ada 8 peserta yang berhak lolos ke babak 8 besar. Dan dari ke-8 orang tersebut, kelihatan Chen Tian ia langsung akan maju ke depan atau ke main arena. Belum juga sang penatua wasit mengumumkan siapa lawan dari Chen Tian. Chen Tian malahan ingin memilih sendiri siapa yang ingin dia lawan saat ini. Lalu kelihatan sang penatua pun tidak keberatan sama sekali jika Chen Tian menginginkan hal ini. Asalkan lawan yang ditunjuk oleh MC kita Chen Tian menyetujui untuk bertarung atau berbaku hantam di main arena pertarungan. Kelihatan setelah mendapatkan izin dari sang penatua wasit, MC kita Chen Tian pun langsung memilih lawan yang begitu lumayan kuat, yaitu Wan Renfan. Lalu MC kita Chen Tian memilih semua ini dikarenakan dia mempunyai dendam secara pribadi dan guna untuk bisa melakukan taruhan yang sebelumnya diucapkan. Kelihatan pula di sisi lain, si tuan muda Jianling ia sedikit kecewa banget dikarenakan Chen Tian tidak memilih kepada dirinya. Padahal hanya dirinya juga tertarik ya geng untuk melawan MC kita Chen Tian. Kelihatan juga Wan Renpan langsung menerima tantangan MC kita Chen Tian kali ini. Dan pertandingan antara Chen Tian dan juga Wan Renpan merupakan pertandingan yang sangat seru.
Dikarenakan pertandingan ini merebutkan tambang batu surgawi milik keluarga Chen, serta pohon perak yang begitu menakjubkan milik keluarga. Kelihatan Luo Xi meminta kepada Chen Tian untuk berhati-hati dalam pertandingan yang sangat sengit ini. Dikarenakan Wan Renpan orang yang sangat kuat juga dibandingkan Bai Li Binghe mah. Namun kelihatan Chen Tian meminta kepada Luo Xi agar dapat mempercayai terhadap diri MC. Dikarenakan Chen Tian pastinya akan memenangkan pertandingan melawan Wan Renpan kali ini. Kelihatan babang tampan kita Chen Tian sangatlah percaya diri untuk bertarung melawan Wan Renpan. Dan babang MC kita yang tampan memerintah kepada Wan Renpan untuk menyerang terlebih dahulu dengan 3 kekuatan spiritual guna untuk menyerang yang pertama kepada diri MC kita Chen Tian. Kelihatan Wan Renpan langsung menggunakan kekuatan tombak spiritual dan Wan Renpan langsung mencoba melakukan beberapa serangan yang langsung dilesatkan ke arah Chen Tian. Tetapi Chen Tian dapat dengan mudah menangkis serangan-serangan yang dikeluarkan oleh Wan Renpan kali ini. Kelihatan Wan Renpan sendiri dia kelelahan banget dikarenakan ia telah sepenuhnya sudah mengeluarkan kekuatan spiritual, tetapi sama sekali tidak bisa mengenai kepada babang MC kita Chen Tian dikarenakan Chen Tian sudah terlalu overpower. Tetapi Wan Renpan terus memikirkan cara guna untuk memberikan serangan yang paling terbaik dari dirinya. Kelihatan Wan Renpan, ia pun langsung menggunakan seluruh kemampuannya yang ada di dalam dirinya, sehingga semua serangannya langsung diarahkan untuk menyerang kepada MC kita Chen Tian. Kelihatan pula Chen Tian, ia langsung mengeluarkan sebuah pedang spiritual, dikarenakan kalau diantep lengah tidak menggunakan pedang maka dia akanlah kalah. Kelihatan pas sambil pertarungan berjalan, Wan Renpan langsung menjelaskan kalau dia memberikan informasi si wanita yang bernama Luo Xi adalah wanita yang suka dengan barang. Kalau tuan muda dari keluarga Wan ini adalah sangat kuat dan hebat. Mendengar ucapan yang dikeluarkan dari mulut Wan Renpan, membuat MC kita Chen Tian sangatlah marah pisan. Dikarenakan Chen Tian, ia tidak rela sama sekali si nona cantik Luo Xi dipanggil dengan panggilan yang tidak sopan. Kelihatan pula Chen Tian langsung mempersiapkan serangannya yang lebih kuat untuk mengakhiri nyawa dari Wan Renpan saat ini. Dan hanya dengan menggunakan 1 kali serangan saja, kelihatan MC kita Chen Tian berhasil menumbangkan Wan Renpan ya guys, sekaligus membuat sang tuan muda Wan Renpan terbengkalai di main red arena pertarungan. Sehingga dengan kematian Wan Renpan saat ini membuat sang patriark keluarga Wen marah pisan dan naik darah. Kelihatan sang patriark Wen langsung masuk ke dalam main red arena pertarungan, dikarenakan dia sudah geram dan ingin membalaskan dendam kepada Chen Tian. Namun kelihatan saja Chen Pan langsung turun guna untuk bisa melindungi kepada Chen Tian yang sepertinya akan diserang oleh sang patriark keluarga Wen. Namun kelihatan sang patriark keluarga Wen sangatlah begitu marah-marah karena dia tidak terima sama sekali dikarenakan niat menyerang kepada Chen Tian berhasil dihalau oleh Chen Pan, sehingga serangan dari patriark keluarga Wen tidaklah jadi. Tetapi tetap saja MC kita Chen Tian tidak takut tidak gentar sama sekali terhadap ancaman yang dikeluarkan oleh sang patriark keluarga Wen. Walaupun keluarga Chen dan keluarga Wen sedikit memanas, tetapi menurut Chen Pan tidak apa-apa asalkan diri sang anaknya selamat dalam keadaan sehat walafiat. Dan Chen Pan juga memberitahukan kalau kematian dari Wan Renpan adalah hal yang sangat wajar, dikarenakan hal ini pun hanyalah sebuah kompetisi biasa, serta ini sudah menjadi konsekuensi antar keluarga. Dan lalu kelihatan serangan dari Wan Renpan sebelumnya selalu diarahkan ke arah alat vital milik MC kita Chen Tian. Agar mana? Agar alat vital sedikit terganggu oleh serangan darinya. Sementara di sisi lain kelihatan sang patriark Bai Li langsung turun ke main red arena pertarungan guna untuk memisahkan pertarungan antara patriark Wen versus Chen Pan. Dan menurut sang patriark Bai Li, kematian Wan Renpan ini merupakan konsekuensi dalam kompetisi. Jadi sang patriark keluarga Wen berhak sama sekali untuk mengacak-ngacak pertandingan kali ini. Meskipun kelihatan sang patriark keluarga Wen mengajukan protesnya, kelihatan sang patriark Bai Li akan dengan sangat tegas pisan untuk menghukum siapa saja yang mengacau dalam kompetisi keluarga kali ini. Dan kelihatan sang patriark keluarga Wen ia tidak bisa apa-apa lagi dan pasrah terhadap apa yang terjadi saat ini mah.
Di saat yang bersamaan kali ini pula, sang penatua wasit langsung mengumumkan di depan semua orang bahwasanya babang MC kita yang tampan telah menang dalam pertandingan kompetisi antar keluarga di kota kerajaan kali ini. Kelihatan sang penatua wasit memerintah kepada Chen Tian agar Chen Tian bisa beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan pertandingan yang akan datang. Kelihatan juga singkatnya cerita si nona cantik Luosi langsung berhadapan ke hadapan si penatua wasit sembari meminta dan akan menunjuk satu lawan untuk dia lawan di menit arena pertarungan. Kelihatan tidak ragu dan tidak segan, Luosi memilih lawan yang begitu kuat yaitu Gofeng. Dikarenakan si Gofeng mereka telah membuat taruhan dengan Chen Tian di episode sebelumnya. Kalau kalian penasaran ya geng, lihat aja di channel Lengko Mupi dengan judul Linggo Dalu episode sebelumnya, entah episode 9 atau 10 ya geng, mimin lupa. Lalu si Tuan Gofeng ia sangatlah ketakutan banget dikarenakan Luosi telah mengalahkan Gong Sunjing di episode sebelumnya. Lebih tepatnya Gong Sunjing telah kalah oleh Luosi di episode ke-12. Tetapi Gong Sunjing masih lolos ke 8 besar dikarenakan kedua orang yang lagi bertarung mengalami pingsan. Dan kelihatan singkatnya cerita, kelihatan Gofeng dengan berani akan langsung berhadapan dengan Luosi yang menantang dirinya. Tiba-tiba saja sang patria keluarga Gu meminta kepada Gofeng untuk menyerah saja dikarenakan Luosi bukan tandingan dirinya. Karena menurut sang patria keluarga Gu, laki-laki sejati mah tidak pernah melawan seorang wanita cantik. Pastinya selalu mengalah terhadap wanita. Lalu Gofeng sendiri ia pun langsung menyetujui perintah sang ayahnya untuk menyerah dalam pertandingan melawan Luosi. Tetapi entah gimana ya geng, kelihatan Gofeng ujug-ujug lupa bahwasanya mereka telah membuat kesepakatan serta taruhan di episode sebelumnya. Sehingga kelihatan Luosi langsung memberitahukan serta mengingatkan kalau dia telah mendapatkan hutan kayu ulin milik keluarga Gu. Dikarenakan Gofeng telah mengakui kekalahannya kali ini. Sehingga membuat patriaku kali ini sangatlah emosi pisan. Dikarenakan keluarga Chen sangatlah serakah pisan karena mereka menginginkan hutan kayu ulin milik keluarga Gu. Tetapi Chen Tian ia juga menjelaskan di hadapan sang patriak keluarga Gu kalau di episode sebelumnya itu Chen Tian sudah membuat taruhan bersama Gofeng. Lalu menurut Chen Tian pula, ketika keluarga Chen kalah dalam pertarungan kali ini, maka tambang batu emas surgawi akan diserahkan kepada keluarga Gu. Sementara sebaliknya jika keluarga Gu kalah, maka keluargaku berhak menyerahkan hutan kayu ulin. Mendengar perkataan dari MC kita Chen Tian membuat sang patriak keluarga Gu marah pisan kepada Gofeng. Dikarenakan tidak dari sebelumnya Gofeng memberitahukan hal ini kepada sang patriak. Lalu Chen Tian sendiri sedikit mengingatkan kalau keluarga Gu tidak pernah ingkar dalam janji. Di sisi lain pula kelihatan sang ayah dari MC kita Chen Tian sangat senang sekali jikalau dengan sukarela, hati lapang dan ikhlas keluarga Gu menyerahkan hutan kayu ulin kepada keluarga Chen. Hingga akhirnya patria keluarga Gu langsung menyetujui taruhan antara Gofeng versus Chen Tian sebelumnya. Kelihatan juga sang penatua wasit langsung mengumumkan pertandingan kali ini bahwasannya Gofeng telah kalah dikarenakan menyerah dari si Nyonya Luosi. Namun kelihatan si Nyonya Luosi langsung berterima kasih kepada si wasit sembari dia akan beranjak ke pinggir arena pertarungan. Namun kelihatan pula Chen Tian dari pinggir arena pertarungan yang sedang beristirahat. Ia melihat dengan mata spiritual surgawi. Chen Tian berhasil melihat sesuatu hal yang begitu aneh di dekat atau di pinggir si nona cantik Luosi. Dan keanehan ini pun membuat MC kita Chen Tian sangatlah kaget. Dan kalau kalian lebih penasaran lagi, benda apakah atau monster apakah yang ada di dekat Luosi? Menjadi pertanyaan bagi kalian semua. Dikarenakan benda yang ada dekat dengan Luosi, ya benda sangat misterius ya geng. Pada episode kali ini yang mana cerita berlanjut setelah Gofeng menyerah dalam pertandingan melawan Luosi, kelihatan si penatua wasit langsung mengumumkan bahwa si nona Luosi telah menang dalam pertandingan penyisihan kali ini. Si nona cantik Luosi pun langsung mendekati kepada babang MC kita yang tampan Chen Tian. Namun di sisi lain juga kelihatan sang penatua wasit mengumumkan siapa lagi yang berani menantang dalam pertandingan selanjutnya.
Kelihatan dengan begitu pedenya, sang tuan muda Jian ia langsung turun ke mainlet arena pertarungan, sembari langsung mencari lawan yang pas untuk dia hadang. Kelihatan si tuan muda Jian langsung melihat kepada si tuan muda Gui guna untuk bisa bertanding kali ini, sehingga kelihatan si tuan muda Gui yang ditantang oleh si tuan muda Jian membuat si tuan muda Gui juga akhirnya siap dan langsung ngagajleng ya geng ke mainlet arena pertarungan. Kelihatan sang tuan muda Gui juga langsung berbicara kalau sang tuan muda Jian dia merupakan orang yang sangat kuat, tetapi ia juga sedikit pede bahwasannya ia juga akan menjadi lawan yang sangat berat untuk sang tuan muda Jian. 怎么了？ 金光仔，鬼凶武魂。 Kelihatan sang penatua wasit langsung mengumumkan bahwasannya sang tuan muda Jian dan sang tuan muda Gui kelihatan nampak keduanya sudah siap untuk melakukan kompetisi. Sehingga penatua wasit langsung mengumumkan kompetisi dimulai dengan menit ini. Kelihatan sang tuan muda Gui langsung mengeluarkan kekuatan martial spirit tangan hantu spiritual yang begitu menyeramkan. Dan langsung diarahkan kepada si tuan muda Jian ya geng. Namun kelihatan dengan santuinya saja si tuan muda Jian malahan diam-diam baik. Sehingga membuat sang tuan muda Gui menjadi sangat geram sekali dan ingin menghabisi nyawa segera mungkin kepada si tuan muda Jian. Dan dengan begitu kelihatan si tuan muda Gui langsung menyerang kepada si tuan muda Jian yang kelihatan sedang berdiri kalem-kalem aja. Kelihatan sang tuan muda Gui menanyakan kepada sang tuan muda Jian mengapa sang tuan muda Jian belumlah mengeluarkan pedang spiritual miliknya. Dikarenakan ia merupakan sang pendekar pedang. 你倒霉，既然，怎么就不信？ Lalu dikarenakan ia sudah terlanjur ingin menyerang habis-habisan kepada si tuan muda Jian, kelihatan pas tuan muda Gui ingin menyerang dan posisi saat ini kelihatan si tuan muda Gui berada di atas kepala dari tuan muda Jian. Sehingga membuat sang tuan muda Jian ia pun langsung mengeluarkan kekuatan pedang spiritualnya untuk menahan serangan atau kekuatan dari si tuan muda Gui. Dan kelihatan hanya dengan satu kali tebasan serangan balik saja yang dikeluarkan oleh si tuan muda Jian membuat si tuan muda Gui berhasil kelepek-kelepek ya geng dan kesakitan. Sehingga pertandingan hari ini langsung saja dimenangkan ya geng, dimenangkan telak oleh si tuan muda Jian. Lalu sang tuan muda Jian ini berhak lolos ke babak selanjutnya atau babak semifinal. Lalu sang penatua wasit juga mengumumkan untuk pertandingan selanjutnya yaitu Gong Sun Jing melawan Bai Li Pengsu. 怎么就不信呢？ 就是剑公子的师爷。 是想试试。 Kelihatan kedua orang nona cantik itu pun langsung masuk ke dalam mainlet arena pertarungan sembari kelihatan Bai Li Pengsu memerintahkan kepada Gong Sun Jing untuk menyerah saja dalam pertandingan kali ini. Dikarenakan menurut Bai Li Pengsu, Gong Sun Jing bukanlah lawan untuk dirinya. Kelihatan juga pertandingan hari ini pun langsung saja dimulai ya geng. Kelihatan Bai Li Pengsu dengan begitu kuatnya, ia pun langsung mengeluarkan kekuatan martial spirit pembantaian dan langsung diarahkan kepada si nona Gong Sun Jing. Sehingga dengan dikeluarkannya kekuatan Bai Li Pengsu dengan begitu saja ya geng secara mendadak, membuat si nona Gong Sun Jing langsung menyerah di hadapannya. Kelihatan kekuatan yang begitu menakjubkan yang dikeluarkan oleh Bai Li Pengsu membuat orang-orang dan para ketua sangatlah terheran-heran. Dikarenakan sang nona cantik Bai Li Pengsu sudah menjadi orang yang sangat kuat. 李凤雪小姐， Hingga sang penatua wasit mengumumkan kembali pertandingan kali ini dimenangkan kembali oleh Bai Li Pengsu. Dan si nona Bai Li Pengsu berhak maju ke babak semifinal. Lalu sang penatua wasit langsung mengumumkan kembali bahwasannya lawan Bai Li Pengsu saat ini adalah Luosi ya geng. Sehingga sang penatua wasit juga langsung memerintah kepada Luosi yang sudah beristirahat sejenak itu untuk segera maju kembali ke mainlet arena pertarungan. Sehingga kelihatan juga Luosi yang sedang beristirahat bersama Chen Tian akhirnya ia pun maju kembali karena pertarungan akhirnya dimulai. Kelihatan kedua orang nona cantik itu pun langsung mengeluarkan kekuatan yang ada di dalam dirinya masing-masing. Namun kelihatan juga Luosi sangat sedikit kesusahan banget untuk mengeluarkan kekuatan spiritual yang ada di dalam dirinya. Sehingga dengan semampunya Luosi langsung mengeluarkan serangannya guna untuk menyerang kepada Bai Li Pengsu.
Dan di sisi arena pertarungan juga kelihatan Chen Tian memuji bahwasannya Luo Xi dia akan menang terus pastinya. Namun kelihatan Luo Xi pun langsung kekeraman, kesemutan ketika mendapatkan serangan yang begitu langsung dikeluarkan oleh Bai Li Pengsu. Kelihatan juga sang ayah Chen Pan, tentunya juga Chen Tian sangatlah tidak menyangka sama sekali terhadap Luo Xi yang sedikit rada tumbang ketika mendapatkan serangan dari si nona Bai Li Pengsu. Lalu Chen Tian mengira apa yang terjadi hari ini. Chen Tian mengira juga kalau di pertandingan sebelumnya Luo Xi telah diracuni oleh sang penatua wasit ya geng. Dan ternyata benar saja menurut hati nurani sang penatua wasit, ia pun langsung ngegerentes bahwasannya racun yang dirasukan ke dalam diri Luo Xi membuat Luo Xi kehilangan kekuatannya pasti. Dan dikarenakan juga menurut sang penatua wasit racun keluarga Bai Li ini merupakan racun yang begitu kuat. Jadi menurut sang penatua wasit jangan harap Luo Xi masih bisa melawan nona muda Bai Li Pengsu. Kelihatan dalam pertarungan hari ini ada sedikit kecurangan ya geng, guna untuk memenangkan Bai Li Pengsu, guna untuk bisa lolos ke babak final sepertinya. 雪洛西， 福卫芬， Kelihatan di menit arena pertarungan Bai Li Pengsu langsung maju guna untuk mendekati kepada Luo Xi. Namun kelihatan di sisi lain sang ayah dari Luo Xi yaitu Chen Pan meminta kepada Luo Xi untuk menyerah dan jangan menunggu lagi waktu. Sehingga dengan begitu kelihatan Luo Xi langsung melihat ke belakang kepada arah Chen Tian juga. Dan Luo Xi mengingat bahwasannya Chen Tian kalau sudah dewasa pastinya Chen Tian akan melindungi diri Luo Xi dan juga keluarga Chen. Sehingga dengan Luo Xi melihat kepada Chen Tian meminta kepada Luo Xi untuk menyerah saja juga dan menghentikan pertarungan hari ini. Dan untuk sisanya serahkan saja kepada diri Chen Tian sepenuhnya. Sehingga dengan begitu kelihatan si nona cantik muda Luo Xi langsung menyerah saja dan mengakui kalah hari ini. Serta kelihatan Luo Xi langsung mendekati kepada babang MC kita Chen Tian. Kelihatan mereka berdua langsung berpeluk-pelukan ya geng dengan aroma yang begitu manis. 雪儿，认输吧。 停手吧。 Lalu sang penatua wasit langsung mengumumkan pertandingan hari ini dimenangkan oleh Bai Li Pengsu. Dan pertandingan hari ini di babak semifinal kelihatan sang tuan muda Jian langsung menantang kepada babang MC kita yang tampan yaitu Chen Tian. Kelihatan juga Chen Tian, ia sedikit langsung memuji-muji ya geng kehebatan dari lawannya yaitu sang tuan muda Jian. Kelihatan juga sang tuan muda Jian memperkenalkan kekuatan dirinya bahwasannya dia berada di ranah martial Afrentik tingkat keempat. Dan ia merupakan pemuda yang begitu kuat dan di atas ranah dari MC kita Chen Tian. Dan ia dengan pede sekali akan menyerang serta mengalahkan kepada Chen Tian hari ini juga dan di detik ini juga. Dan dengan begitu mereka berdua tentunya sesama kultivator pedang. Sang tuan muda Jian mengajak mereka berdua untuk menentukan kemenangan dengan satu kali serangan menggunakan pedang. Sehingga MC kita yang tampan, babang tampan kita Chen Tian akhirnya siap dan akan langsung menahan serangan dari tuan muda Jian. 你这个朋友。 Kelihatan juga si tuan muda Jian, ia sudah bertekad ingin menyerang kepada si Chen Tian. Namun kelihatan babang tampan kita atau babang MC kita Chen Tian dengan kalemnya ia malahan meminta pencerahan terhadap diri tuan muda Jian. Akhirnya kelihatan si tuan muda Jian langsung mengeluarkan kekuatan spiritual pedangnya. Sehingga kelihatan sang tuan muda Jian ia langsung menancapkan juga pedangnya. Dan sang tuan muda Jian langsung menggunakan aura spiritual dari pedang. Sehingga sang tuan muda Jian membuat dua wujud samaran spiritual pedang yang menyeramkan dari dirinya. 指导。 Pada episode kali ini, cerita dimulai dari seorang Jianling yang kelihatan menyodorkan sebuah serangan pedang kepada babang MC kita yang tampan yaitu Chen Tian. Namun serangan pedang yang dikeluarkan oleh Jianling berhasil dengan mudah ditepis oleh MC kita Chen Tian. Kelihatan juga dengan satu kali tebasan dari Chen Tian, pedang milik Jianling hancur lebur. Dan menurut Chen Tian kekuatan Jianling terlalu mudah. Jadi Chen Tian memerintahkan kepada Jianling untuk mengupgrade kekuatan yang akan diserangkan kepada dirinya. Sehingga dengan mendengar kata-kata yang begitu nyucuk dari Chen Tian, membuat Jianling semakin amat sangat marah. Dan ia pun langsung mengeluarkan teknik yang sangat sempurna yang ia miliki, yaitu kekuatan teknik satu pedang menerangi langit dan alam semesta. Kelihatan juga babang MC kita yang tampan tidaklah diam di tempat. Chen Tian pun langsung mengeluarkan kekuatan teknik 13 pedang yang ia pelajari. 全力吧，三剑谱。
Lalu Chen Tian pula langsung mengeluarkan teknik ketiga dari 13 teknik itu. Dan menurut Chen Tian, teknik ketiga dari teknik 13 pedang ini pastinya sudah pas untuk menyerang kepada Jianling. Dan bisa-bisa Jianling keteteran dengan teknik ketiga dari 13 teknik pedang. Hingga kelihatan singkatnya cerita, sang tuan muda Jianling akhirnya terhempas-hempas sejauh beberapa meter ke belakang akibat terkena serangan aura spiritual dari pedang milik Chen Tian ini. Dan kelihatan juga Jianling sudah mengakui kekalahannya hari ini. Dia pun terlihat tersenyum pisan kepada semua orang. Di balik semua ini juga kelihatan Jianling menyadari kalau kekuatan pedang milik Chen Tian jauh lebih kuat dari kekuatan miliknya. Kelihatan Jianling dengan gerak cepat atau gercep langsung mendekati kepada Chen Tian sembari mengangkat lengan dari Chen Tian. Bahwasanya Chen Tian telah menang dalam pertarungan. 一剑，你很强。 Kelihatan juga Jianling dan juga Chen Tian satu sama lain saling menghormati. Dikarenakan sebelum mereka berdua turun dari mainlet arena pertarungan, kelihatan di sisi lain pula dengan singkatnya cerita Bai Li Pengsu langsung naik ke arena pertarungan. Lalu kelihatan Bai Li Pengsu, ia pun langsung memberikan sebuah tawar-tawaran kepada MC kita Chen Tian. Dan Bai Li Pengsu mengajak kepada Chen Tian untuk menawarkan dan bergabung menjadi murid kota kerajaan. Kelihatan juga banyak sekali hadiah-hadiah ketika Chen Tian sudah bergabung menjadi murid kota kerajaan. Dan Bai Li Pengsu juga menjelaskan kepada Chen Tian yang mana jika Chen Tian menjadi murid kota kerajaan, maka Chen Tian berhak digurui oleh para guru-guru berkualitas. Tentunya setiap hari Chen Tian juga pasti akan bertemu dengan Bai Li Pengsu. Tetapi kelihatan King MC kita Chen Tian tetap saja tidak mau menjadi murid dari kota kerajaan. Walaupun Chen Tian diberikan beberapa penghargaan yang begitu berharga untuk dirinya. Dan walaupun bermanfaat ya geng untuk diri Chen Tian. 又是天宗弟子。 Kelihatan juga Chen Tian langsung menolak semua ajakan dari Bai Li Pengsu. Chen Tian pun malah menganggap kalau Bai Li Pengsu tidaklah cantik ya geng dibanding si nona cantik Luo Si mah. Lalu setelah mendengar ucapan dari MC kita Chen Tian, membuat Bai Li Pengsu sangat marah sekali kepada MC kita Chen Tian. Namun tetap saja kelihatan MC kita Chen Tian tetap tenang-tenang saja mendinginkan situasi Bai Li Pengsu. Kelihatan Bai Li Pengsu sangat begitu sombong dan dia malahan akan menganggap Chen Tian sebagai musuh. Tentunya tidak akan mau menjadi teman baik walaupun Chen Tian sudah merayu kepada dirinya. Lalu Bai Li Pengsu ditemani bersama Chen Tian, mereka berdua akan segera bertanding guna untuk menentukan siapakah jenius terbaik di tahun kali ini. Kelihatan sang penatua wasit pun langsung memberikan informasi bahwasanya kompetisi kali ini atau perbakuan taman antara Bai Li Pengsu versus Chen Tian akan segera dimulai. 百里加在整。 Kelihatan Bai Li Pengsu langsung maju untuk lebih awal menyerang kepada MC kita yang tampan yaitu Chen Tian. Bai Li Pengsu juga menggunakan teknik spiritual aura jahat yang dia pelajari dari keluarga Bai Li. Dan melihat teknik spiritual aura jahat yang dikeluarkan oleh Bai Li Pengsu membuat Luo Si sangat khawatir sekali. Dikarenakan kekuatan ini sangatlah begitu kuat, jadi Luo Si sangat takut Chen Tian kalah. Di sisi lain pula kelihatan Chen Tian malah ngalem-ngalem aja melihat kekuatan teknik spiritual dari Bai Li Pengsu saat ini. Sehingga melihat MC kita Chen Tian yang diam-diam baik membuat Bai Li Pengsu bertanya-tanya kepada Chen Tian bahwasanya Chen Tian sedang mengeluarkan teknik apakah dia yang sebenarnya. Kelihatan juga Chen Tian dia langsung berbicara kepada Bai Li Pengsu dikarenakan bagaimana mungkin sang nona Bai Li Pengsu berhasil mempelajari teknik yang sangat jelek ini. Mendengar ucapan yang dikeluarkan oleh MC kita Chen Tian yang begitu nyucuk membuat Bai Li Pengsu naik darah pisan. Sehingga si Bai Li Pengsu langsung mengeluarkan kekuatan terkuatnya dan diarahkan langsung kepada MC kita Chen Tian. Namun MC kita Chen Tian berhasil menahan serangan tersebut menggunakan kekuatan armor Wuhun yang telah ia pelajari. Melihat Chen Tian berhasil menahan serangan darinya, sontak membuat Bai Li Pengsu sangatlah cukup kaget. Dikarenakan bagaimana mungkin Chen Tian berhasil tidak terpengaruh oleh kekuatan teknik spiritual aura jahat dari keluarga Bai Li ini. Kelihatan MC kita Chen Tian setelah melihat kekuatan dari Bai Li Pengsu, sontak Chen Tian sama sekali tidak gentar. Dan ia pun langsung mengeluarkan teknik gaya spiritual pedang tingkat keempat dari 13 teknik pedang spiritual yang ia pelajari.
Kelihatan setelah Bai Li Pengsu melihat kekuatan teknik pedang spiritual milik Chen Tian juga membuat diri Bai Li Pengsu diam sejenak. Dikarenakan pedang yang dikeluarkan oleh Chen Tian bukanlah pedang murahan ya. Namun kelihatan Bai Li Pengsu ya masih tetap sadar sehingga ia pun langsung mengeluarkan kekuatan yang ada di dalam dirinya guna untuk bisa menahan teknik serangan pedang yang dikeluarkan oleh MC kita Chen Tian. Meskipun Bai Li Pengsu saat ini mengeluarkan kekuatan yang paling kuat, namun pastinya Bai Li Pengsu sama sekali tidak akan bisa melawan kepada MC kita Chen Tian. Dikarenakan Chen Tian ia telah berhasil membuat fenomena langit dengan teknik 13 gaya pedang yang Chen Tian miliki. Dan dengan kejadian ini pun sontak membuat sang patriark Bai Li ia mengetahui kalau Chen Tian saat ini menggunakan teknik langit dalam pertarungan. Sehingga membuat sang patriark pun langsung cukup kaget pisan dikarenakan melihat MC kita Chen Tian yang berhasil menggerakkan kekuatan spiritual langit dan bumi. Dan dengan teknik ini membuat Bai Li Pengsu sama sekali dibuat tidak berdaya. Dan setelah mengeluarkan teknik pedang gaya keempat, kelihatan tubuh dari Chen Tian bergetar tidak tertahankan. Dikarenakan baru kali ini Chen Tian berhasil menggunakan kekuatan teknik keempat dari gaya 13 pedang. Kelihatan juga Bai Li Pengsu sama sekali tidak terima dirinya untuk dikalahkan oleh Chen Tian. Sehingga kelihatan Bai Li Pengsu langsung memaksakan diri untuk menyerang lagi kepada Chen Tian. Namun kelihatan saja di sisi arena sang patriark Bai Li berteriak meminta kepada Bai Li Pengsu untuk mundur saja. Tentunya untuk bisa mengakui kekalahan terhadap Chen Tian. Dan menurut sang patriark, Bai Li Pengsu tidak akan mungkin bisa mengalahkan MC kita Chen Tian saat ini. Sehingga kelihatan Bai Li Pengsu setelah mendengar ucapan dari patriark Bai Li, akhirnya dia pun mundur sembari geram dan akan membalaskan kekalahan hari ini di masa yang akan datang. Kelihatan pada akhirnya sang penatua wasit langsung turun ke lapangan atau ke main red arena pertarungan guna untuk mengumumkan bahwasanya kompetisi tahunan kali ini dimenangkan oleh Chen Tian ya geng. Namun kelihatan kejanggalan kembali terjadi yang mana MC kita Chen Tian dicurangi lagi. Kelihatan sang penatua wasit menaburkan racun ke muka milik Chen Tian. Namun kali ini Chen Tian berhasil menangkis seluruh racun yang diarahkan ke muka Chen Tian dengan kekuatan armor Wuhun yang ia miliki tentunya ya geng. Dan dengan kejadian ini pun sontak sang penatua wasit harus mengakui kekalahan dari keluarga Chen. Dan sang penatua wasit pun mau tidak mau harus mengumumkan bahwasannya Chen Tian merupakan jenius nomor 1 atau nomor 1 kali ini. Kelihatan keadaan ini pun membuat Luo Xi dan Chen Fan sangatlah senang sekali. Namun berbeda lagi dengan keluarga yang lain, kelihatan keluarga lain tidak terima dengan kemenangan Chen Tian saat ini. Keluarga Bai Li juga tidak menyangka bahwasannya ada jenius kuat di atas Bai Li Pengsu. Dan di episode kali ini cerita kita terlihat ya geng, yang mana MC kita Chen Tian berhasil menjadi orang nomor kuat nomor 1 ya geng. Pada episode kali ini, kelihatan cerita berawal dari sang penatua wasit yang melaporkan kejanggalan dalam kompetisi tahunan yang bergengsi, yang mana dalam kompetisi kali ini, Chen Tian telah berhasil mengalahkan para musuh yang sangat kuat termasuk Bai Li Pengsu, anak dari sang penatua Bai Li. Sehingga sang penatua wasit langsung melaporkan kejadian ini kepada sang patriark penatua keluarga Bai Li. Sehingga menurut sang penatua wasit, niat keluarga Bai Li mengacaukan keluarga Chen gagal lagi. Dikarenakan Chen Tian telah muncul di tengah jalan mengganggu misi dari mereka. Sehingga jika dibiarkan menurut sang penatua wasit, hal ini akan menjadi semakin lebih membuat masalah besar di masa yang akan datang. Jadi sang penatua wasit pun menyarankan kepada sang patriark Bai Li untuk tidak boleh tinggal lama membuat sebuah tindakan. Sehingga sang patriark pun langsung memerintah kepada sang penatua wasit untuk memanggil kepada sang penatua Wan Ren Duan. Dikarenakan ada hal yang harus dibicarakan. Dan jikalau sang penatua wasit tidak dapat mematuhi aturan dari sang patriark Bai Li, maka jangan salahkan jika sang patriark bersikap kasar kepada sang penatua wasit. Singkatnya cerita, kelihatan sang penatua wasit pun akhirnya kabur meninggalkan tempat tersebut. Scene juga kembali berpindah yang mana kelihatan di dalam istana keluarga patriark Chen, Chen Tian langsung datang menghampiri kepada sang ayahnya yang sedang berduaan di dalam istana.
Sehingga sang ayah Chen Pan langsung menanyakan kepada Chen Tian anaknya itu tentang kabar dirinya. Chen Pan menanyakan kepada Chen Tian apakah Chen Tian tidak kenapa-napa efek atau imbas dari pertandingan sebelumnya. Namun menurut Chen Tian sendiri, sang ayah Chen Pan harus tenang-tenang saja dikarenakan ia baik-baik saja dan kakak Luo Si pun ia pun sama dalam keadaan sehat walafiat saat ini mah. 雪儿，伤势如何？莲儿，你要养。 Lalu kelihatan Chen Tian menginformasikan langsung kepada Chen Pan tentang taruhan-taruhan keluarga Wen dan keluarga Gu sebelumnya. Semuanya pun harus segera diambil alih ya geng, semua taruhan yang dikeluarkan. Namun menurut sang penatua patriark keluarga Chen, kedua keluarga yaitu keluarga Gu dan keluarga Wen pastinya akan sulit dan tidak akan mudah untuk melepaskan taruhan ini. Sehingga sang ayah Chen Pan langsung memerintah kepada Chen Tian untuk menjaga diri dengan baik-baik dikarenakan masa depan keluarga Chen bergantung kepada Chen Tian dan juga Luo Si. Jadi Chen Tian dituntut harus janganlah lemah dan lengah dalam segala hal. Kelihatan sang patriark keluarga Chen itu pun langsung ngobrol-ngobrol bersama Chen Pan. Bahwasannya esok pagi sang penatua kakak pertama keluarga Chen akan langsung bergegas menuju rumah keluarga Gu. Lalu Chen Pan pula diperintahkan untuk menuju keluarga Wen ya geng. Singkatnya cerita pagi pun sudahlah tiba. Kelihatan sang ketua penjaga toko kayu dikagetkan pisan dikarenakan kedatangan Chen Pan serta para pengawal yang langsung diturunkan dari keluarga Chen. 不成18米，有何贵干？ Sehingga sang penjaga pun langsung menanyakan kepada Chen Pan ada maksud apa mereka datang ke tempat ini. Sehingga kelihatan Chen Pan langsung menjawab pertanyaan mereka bahwasanya mereka datang ke tempat ini untuk menagih janji 3 keluarga. Sembari Chen Pan menanyakan kepada si penatua gendut yang bernama tetua Wen Renwo, sang tetua keluarga Wen, apakah dia sudah lupa tentang janji sebelumnya. Lalu menurut sang penatua keluarga Gu, bahwasannya di keluarga Gu mereka telah menepati janji dan menyerahkan desa besi. Sehingga di tempat tersebut terjadilah kelihatan sedikit percekcokan. Sehingga Chen Pan hampir mengeluarkan kekuatan spiritual hijau dari tangannya dan diarahkan kepada mereka semua yang dianggap melanggar aturan. Namun tiba-tiba sang penatua Wen Renduan langsung datang dengan tepat waktu. Sehingga situasi kembali dingin lagi. Kelihatan Chen Pan pun ia langsung berbicara tentang janji kepada Wen Renduan dikarenakan sebagai keluarga terhormat harus menepati terhadap janji. 何贵干？走，还在凑。 Kelihatan Wan Renduan, ia pun langsung berbicara di hadapan Chen Pan bahwasannya keluarga Wan Ren tentu saja akan menepati janji mereka. Kelihatan Wan Renduan, ia sedikit berpura-pura di hadapan Chen Pan dan mempunyai alasan juga bahwasannya putranya baru saja pergi dan dia tentunya masih mengurus pemakaman. Sehingga Wan Renduan meminta kepada Chen Pan untuk memberi waktu 7 hari guna untuk bisa bicarakan hal ini. Lalu Chen Pan pun kelihatan setuju dan dalam waktu 7 hari dia pasti datang ke tempat ini lagi. Lalu jikalau keluarga Wen mengundurkan kembali, maka dia akan bertindak semaunya, ucap Chen Pan. Kelihatan sang penatua Wen Renduan langsung bersimpu di hadapan Chen Pan sembari berpura-pura ya geng bersimpunya juga. Hingga akhirnya Chen Pan pun langsunglah pergi meninggalkan tempat tersebut. 你来的正，值得用100年家业。 Lalu kelihatan ya geng niat Wan Renduan untuk menipu keluarga Chen dia dikarenakan ingin merampas tambang milik keluarga Chen sedikit gagal dikarenakan mereka tidak menyangka orang yang kuat yaitu Chen Tian dia berhasil menindas dari keluarga mereka. Cerita kembali berpindah di mana di kediaman istana keluarga Chen. Kelihatan Chen Pan langsung berbicara kepada sang penatua kakak pertama keluarga Chen. Bahwasannya orang-orang dari keluarga Gu, mereka menyimpan waktu 7 hari lagi untuk menepati janji. Sehingga mereka semua pun langsung bertanya-tanya entah apa yang mereka lakukan. Dan entah misi apa yang sedang mereka jalani. Sehingga sang ketua pertama pun langsung berdiri dan akan langsung pergi ke kediaman keluarga Wen. Namun kelihatan Chen Pan memerintah kepada sang patriark untuk tidak ujug-ujug dan tidak gegabah dalam bertindak. Singkatnya cerita kelihatan MC kita Chen Tian ditemani bersama sang dewa kaisar pedang. Ia langsung berkultivasi namun kelihatan Chen Tian ia sedikit kesulitan. Dikarenakan kenapa energi spiritualnya tidak diserap oleh martial spirit yang ada di dalam dirinya. 我再去一趟。不，那本地走。 Sehingga tiba-tiba sang kaisar dewa pedang langsung datang menghampiri dan memperlihatkan diri lagi di hadapan Chen Tian.
Hingga pada akhirnya kelihatan Chen Tian menjelaskan permasalahan hari ini, bahwasannya Chen Tian menganggap kalau sang penatua wasit telah menaburkan bubuk racun ke tubuh diri MC kita Chen Tian dan mengakibatkan Chen Tian susah untuk berkultivasi. Lalu menurut sang Dewa Kaisar Pedang, Chen Tian tidak kenapa-napa. Sang Dewa Kaisar Pedang pun akhirnya memeriksa tubuh Chen Tian saat ini. Dan sang Kaisar pun mendapatkan sedikit informasi dari tubuh Chen Tian, bahwasanya tubuh Chen Tian dari sejak awal memiliki 2 kultivasi spiritual dan martial spirit. Namun untuk baru-baru ini kultivasi Chen Tian lebih cepat daripada kekuatan martial spirit, sehingga membuat fondasi spiritual Chen Tian sangatlah tidak stabil dan tidak lancar. 出来一点声音都没有，陈桑睡着了。 Chen Tian pun akhirnya lega setelah mendengar omongan dari sang Dewa Kaisar Pedang ini. Namun kelihatan sang Dewa Kaisar Pedang tidak lama-lama ya geng bersama Chen Tian, dan ia pun akan pergi untuk mengembara, dan ia pun langsung memerintah kepada Chen Tian untuk lanjut berlatih kekuatan spiritual dan kekuatan martial spirit. Kelihatan singkatnya cerita, pagi pun telah tiba. Kelihatan Chen Tian disambut hangat oleh Chenan dan juga temannya. Kelihatan juga 2 pemuda itu ditanya oleh Chen Tian mengapa mereka datang terburu-buru ke tempat Chen Tian. Dan ternyata mereka pun datang memberikan kabar kepada Chen Tian bahwasanya ayah dari Chenan mereka mengumpulkan orang untuk bersiap-siap untuk pergi ke kediaman keluarga Wen. Dikarenakan waktu 7 hari telah tiba, dan Chenan mengajak kepada Chen Tian dan juga Luosi untuk segera berkumpul melihat kejadian ini. 多亏了大比上，旗鼓的找上门。 Singkatnya cerita, kelihatan Chen Fan sudah berada di depan gubuk keluarga Wen, dan Chen Fan ia ditemani bersama para ajudannya atau para tentara dari keluarga Chen. Sehingga kelihatan sang patriark pun langsung menanyakan bahwasannya Chen Fan dan kawan-kawan dari keluarga Chen benar-benar tak bisa menahan diri dan langsung datang ke tempat ini dengan terang-terangan. Kelihatan dengan hal ini pun Chen Fan sedikit tersindir oleh keluarga Wen Ren. Dan menurut sang patriark Wen juga, Chen Fan terlalu berlebihan dikarenakan mereka akan membatalkan kontrak sampai matahari terbenam. Dan akan secara resmi menyerahkan kayu Yun Hua kepada keluarga Chen, atau menyerahkan kayu ulin ya geng kepada keluarga Chen. Lalu menurut mereka semua hari ini pun belumlah pas dan belum tepat pada waktunya. Sehingga di sisi lain Chen Tian yang melihat kejanggalan ini pun langsung berpikir mengapa mereka semua masih mengulur waktu saja ya geng. Sehingga Chen Tian dan kawan-kawan atau Chen Tian and the Gang memikirkan apa yang akan mereka lakukan hari ini. Hingga kelihatan Chen Tian dan kawan-kawan langsung maju dan untuk diam-diam menyelinap mencari sumber masalah ini. 我们族长会过来。你有办法？ 他们在干什么？ Kelihatan singkatnya cerita Chen Tian dan juga kawan-kawan, ia langsung melihat kepada orang-orang dari keluarga Wen yang sedang menebang pohon kayu ulin. Dan tanpa sadar mereka semua lagi dilihat ya geng oleh MC kita yang begitu kuat, yaitu Chen Tian. Sehingga Chen Tian memerintah kepada Luosi untuk jangan biarkan mereka berhasil menebang semua kayu ulin. Sehingga kelihatan Luosi langsung bergegas dan memberikan sinyal menyalurkan ke atas langit yang membuat dentuman yang begitu keras. Dan dengan begitu semua orang yang lagi mencuri pohon kayu ulin merasa sangatlah kaget pisan. Namun sayangnya scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan ya geng. See you next di video pembahasan.